Ada tempat yang dulu terasa bagai tempat pulang, tapi perlahan berubah asing. Bukan karena dindingnya berbeda, melainkan karena hatinya sudah tak sama. Jangan lupa subscribe, karena kisahnya belum selesai. Pagi itu terasa lebih dingin dari biasanya. Meski matahari tetap masuk melalui celah tirai yang sama, aku duduk di tepi ranjang lebih lama, membiarkan kakiku menyentuh lantai tanpa benar-benar berdiri. Ada rasa enggan yang sulit dijelaskan. Bukan malas, tapi seperti seseorang yang tahu bahwa hari ini akan terasa panjang. Arman sudah bangun lebih dulu. Suara sendok beradu dengan cangkir terdengar dari dapur. Itu jarang terjadi. Biasanya aku yang lebih dulu menyiapkan segalanya. Aku menarik napas pelan, lalu berjalan keluar kamar. Ia berdiri di depan mesin kopi, punggungnya menghadapku. Kemeja kerjanya sudah rapi, rambutnya tertata. Ponselnya diletakkan di meja, layar menghadap ke atas. "Kamu bangun?" katanya tanpa menoleh. "Iya." Aku mengambil gelas kosong, menuangkan air putih untuk diriku sendiri. Kami berdiri di dapur yang sama, tapi terasa seperti dua orang asing yang kebetulan berbagi ruang. Ia duduk lebih dulu. Aku menyusul. Sarapan berlangsung dalam diam yang terasa lebih panjang dari hari-hari sebelumnya. Dulu, kami bisa membicarakan hal kecil, film yang ingin ditonton, rencana akhir pekan, atau bahkan gosip kantor yang tidak penting. Sekarang, yang tersisa hanya suara napas dan bunyi sendok. "Aku mungkin lembur lagi," katanya. Aku mengangguk. Tidak ada pertanyaan. Ia berhenti makan, menatapku beberapa detik. "Kamu nggak marah?" tanyanya. Harusnya. Ia menghela napas, seolah kecewa oleh sesuatu yang tidak ia pahami. "Kamu aneh akhir-akhir ini." Aku tersenyum tipis. "Mungkin aku cuma capek." Ia tidak menjawab lagi. Sarapan selesai tanpa percakapan tambahan. Ia berdiri, mengambil tasnya, lalu berhenti di depan pintu. "Kunci pintu ya?" katanya. "Ya." Pintu tertutup, dan rumah kembali sunyi. Aku berdiri di ruang tamu, menatap sofa tempat ia sering duduk sambil tersenyum pada ponselnya. Ada bagian dari diriku yang ingin marah, tapi emosi itu tidak datang. Yang ada justru rasa lelah yang tenang. Aku membuka laptop, menulis lagi. Kata-kata mengalir lebih mudah hari ini. Aku menulis tentang rumah, tentang bagaimana sebuah tempat bisa berubah hanya karena dua orang di dalamnya berhenti saling melihat. Siang hari, aku menerima pesan dari klien baruku. Mereka menyukai tulisanku dan ingin melanjutkan kerjasama. Aku membaca pesan itu berulang kali, seolah memastikan bahwa aku tidak salah melihat. Ada perasaan kecil yang hangat di dada, bukan kebahagiaan besar, tapi cukup untuk membuatku tersenyum. Aku keluar rumah sebentar, berjalan di sekitar kompleks. Angin siang terasa ringan. Seorang ibu tua menyapaku dari depan rumahnya. Aku membalas dengan senyum. Hal kecil yang dulu sering kulupakan, karena terlalu sibuk menunggu Arman pulang. Saat kembali, aku membuka semua jendela, membiarkan cahaya masuk lebih banyak. Rumah terasa sedikit lebih hidup, meski hanya sementara. Aku memasak makan malam lebih awal, tidak istimewa, tapi cukup hangat. Jam menunjukkan pukul 7 ketika Arman akhirnya pulang. Ia terlihat lelah, tapi matanya tetap sibuk menatap layar ponsel. "Kamu masak?" tanyanya. "Iya." Ia duduk di sofa, mengetik cepat. Aku pura-pura tidak melihat. Kami makan bersama beberapa menit kemudian. Lagi-lagi tanpa banyak kata. "Aku keluar sebentar setelah ini," katanya. Aku mengangguk. Tidak ada lagi pertanyaan. Ia pergi, dan aku duduk sendiri di ruang tamu, merasakan betapa luasnya rumah ini ketika hanya diisi satu orang. Aku membuka album foto lama di ponselku. Foto pernikahan kami muncul di layar. Kami terlihat sangat dekat, sangat yakin. Aku menatapnya lama, lalu menutup layar. Kenangan itu terasa seperti milik orang lain. Malam semakin larut. Aku menulis di buku catatan. Rumah yang tak lagi ramah bukan selalu karena pertengkaran. Terkadang hanya karena dua orang berhenti pulang pada waktu yang sama. Aku memejamkan mata, menarik napas panjang. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak menunggu suara pintu terbuka. Pintu akhirnya terbuka hampir tengah malam. Aku tidak berdiri menyambutnya. Tidak juga berpura-pura tidur seperti dulu, ketika aku masih ingin terlihat tidak peduli.
Aku tetap duduk di sofa dengan buku catatan di tangan. Lampu ruang tamu menyala redup. Arman masuk pelan. Langkahnya ragu ketika melihatku masih terjaga. "Kamu belum tidur?" tanyanya. "Belum," jawabku tenang. Ia meletakkan kunci di meja, lalu berdiri beberapa detik tanpa bergerak. Seolah menunggu sesuatu dariku, mungkin pertanyaan. Mungkin nada cemas yang biasa ku dengar dari diriku sendiri dulu. Tidak ada. Ia menghela napas pelan, lalu duduk di kursi seberang. Ponselnya masih di tangan, tapi kali ini ia tidak langsung menatap layar. "Rumah kok sepi banget," gumamnya. Aku menatapnya sebentar. Dari dulu juga sepi. Ia tersenyum tipis, tapi senyum itu cepat hilang. Ada kegelisahan kecil di matanya, sesuatu yang belum pernah kulihat sebelumnya. Mungkin ia baru menyadari bahwa sunyi yang dulu ia cari sekarang terasa berbeda. "Kamu berubah," katanya pelan. Aku menutup buku catatanku. "Semua orang berubah." Ia tidak langsung menjawab, hanya menatap lantai, lalu menatapku lagi. Seperti seseorang yang ingin mengatakan sesuatu, tapi tidak tahu harus mulai dari mana. Beberapa detik berlalu dalam diam yang aneh. "Kirana," katanya akhirnya. "Kamu marah?" tanyanya. Aku menggelang. "Enggak." Jawaban itu membuatnya terlihat lebih bingung daripada lega. Ia bersandar ke kursi, menatap langit-langit. "Aku lebih ngerti kalau kamu marah," katanya lirih. "Daripada kayak gini," lanjutnya. Aku tidak menjawab, karena memang tidak ada yang perlu dijelaskan. Kami duduk beberapa menit tanpa bicara. Lalu aku berdiri lebih dulu. "Aku mau tidur," kataku. Ia mengangguk pelan. Di kamar, lampu hanya menyala setengah. Aku berbaring di sisi ranjangku, membelakanginya. Ia masuk beberapa menit kemudian, bergerak pelan seperti takut mengganggu sesuatu yang rapuh. Kasur sedikit bergoyang saat ia berbaring. Jarak di antara kami terasa lebih nyata dari sebelumnya. Dulu, bahkan setelah bertengkar kecil, ia selalu mendekat tanpa diminta. Malam itu, ia tetap di tempatnya. Suara napasnya terdengar lebih berat. Aku tahu ia belum tidur. "Kirana," panggilnya pelan. "Iya." Ia diam cukup lama sebelum melanjutkan. "Kamu masih bahagia?" Pertanyaan itu membuat dadaku sesak sebentar. Bukan karena jawabannya sulit, tapi karena aku sadar. Ia baru menanyakannya sekarang, setelah semuanya terasa berubah. Aku menatap gelap di depanku. "Aku lagi belajar," jawabku akhirnya. Ia tidak bertanya lagi. Malam itu terasa panjang. Aku memejamkan mata, tapi pikiranku terus berjalan. Tentang rumah yang dulu terasa hangat. Tentang diriku yang dulu selalu menunggu suara pintu terbuka. Dengan perasaan lega. Tentang bagaimana perlahan-lahan semuanya berubah tanpa suara besar. Aku bangun lebih dulu keesokan paginya. Matahari belum terlihat akan naik sama sekali. Masih gelap. Rumah terasa dingin. Aku berjalan ke dapur dan membuat teh hangat untuk diriku sendiri. Beberapa waktu kemudian Arman muncul. Rambutnya masih berantakan. Ia duduk di kursi tanpa banyak kata. "Kamu nggak bikin kopi?" tanyanya. "Enggak, aku lagi pengen teh." Ia berdiri, membuat kopi sendiri. Gerakannya kaku, seperti orang yang belum terbiasa melakukan hal-hal kecil sendirian. Kami duduk berhadapan lagi, tapi pagi itu terasa berbeda. Tidak ada lagi harapan bahwa percakapan akan muncul tiba-tiba. Tidak ada lagi usaha kecil untuk menghidupkan suasana. "Kirana," katanya pelan. "Kamu akhir-akhir ini sering keluar ya?" Aku mengangguk. "Jalan sebentar aja," jawabku. Ia mengangguk kembali, tapi matanya terlihat ragu. Seolah ia ingin bertanya lebih jauh, tapi takut pada jawaban yang mungkin ia dengar. Aku menyadari sesuatu saat itu. Ia mulai merasakan jarak yang dulu hanya kurasakan sendiri. Setelah sarapan, ia bersiap berangkat kerja. Sebelum membuka pintu, ia berhenti. "Nanti malam, kita makan bareng di luar?" tanyanya. Pertanyaan itu membuatku terdiam beberapa detik. Dulu, ajakan sederhana seperti itu selalu membuatku senang. Sekarang, rasanya berbeda. "Aku lihat dulu ya," jawabku pelan. Ia mengangguk, lalu pergi. Pintu tertutup, dan aku berdiri di ruang tamu yang kembali sunyi. Tapi kali ini, sunyi itu tidak terasa kosong. Lebih seperti ruang yang sedang memberiku kesempatan bernapas. Aku membuka laptop dan mulai menulis lagi.
Kata-kata datang lebih jujur dari sebelumnya. Aku menulis tentang rumah yang perlahan berubah bentuk, tentang perempuan yang belajar berdiri, tanpa bergantung pada seseorang yang dulu ia anggap pusat hidupnya. Saat menulis, aku menyadari satu hal penting. Rumah ini mungkin tidak lagi ramah, tapi aku tidak lagi merasa tersesat di dalamnya. Sore hari aku keluar berjalan kaki. Angin terasa ringan di wajahku. Aku melewati jendela toko, melihat bayanganku sendiri di kaca. Ada sesuatu yang berbeda di sana, bukan lebih bahagia, tapi lebih tenang. Ketika malam datang, aku kembali ke rumah yang sama. Lampu-lampu menyala, tirai bergerak pelan, dan udara terasa sedikit lebih hangat. Aku tidak tahu bagaimana semua ini akan berakhir, tapi aku tahu satu hal. Aku tidak lagi takut pada sunyi, karena di dalam sunyi itu, aku mulai menemukan diriku sendiri. Terima kasih sudah menemani cerita ini sampai akhir. Jika kisah-kisah seperti ini terasa dekat dengan hidupmu, jangan lupa subscribe. Kita akan bertemu lagi di episode berikutnya.